Rangkaian acara kita pagi hari ini dari jam 10 sampai 11.30. Silakan Pak Bintang. Yes, terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua pagi ini. Nah, untuk mengawali pertemuan kita hari ini pertemuan yang ketiga dalam VirtuX ini, IndoBuildX virtual ini. Kita akan memulai dengan cara yang standar di kita, yaitu begini. Tolong Anda hidupkan semua videonya. Audionya di mute aja, gitu ya. Terus kemudian Anda tampil semua, dan sekarang yang pakai masker kayak saya dibuka dulu. Nah, ini. Terus kemudian mari kita menggerak-gerakkan tangan kita sambil tersenyum untuk melihat kecerahan dari semua peserta acara ini. Ayo, mulai semuanya. Lalu yang bertugas motret silakan memotret. Itu ya. Oke. Oke ya, sip. Oke, terima kasih semuanya sudah bergembira hari ini. Kita bisa memulai dengan semangat, gitu ya, semangat sehat, karena kita juga sedang membahas tentang healthy green building, gitu ya. Baik, saudara-saudara sekalian, kami berterima kasih pertama-tama kepada Anda semua yang bergabung, memilih waktunya untuk acara kita bergabung dengan IABHI hari ini. Juga terima kasih terutama kepada pembicara, Bu Diana, Direktur Bina Penataan Bangunan Cipta Karya Kementerian PUPR, yang pasti sibuk sekali pasti beliau ini, tapi ditawari untuk berkenan mengisi acara ini, langsung dijawab pada kesempatan pertama. Insya Allah saya bersedia. Wah, gitu ya, wah, senang sekali responnya. Kemudian ada Pak Rana Yusuf Nasir, ini sesepuh kita Dewan Pengawas, dan hari ini beliau juga adalah anggota ESRI Indonesia, Chapter Indonesia Chapter, yang mengepalai atau mengetuai suatu tim mengenai bagaimana kondisi COVID ini ditanggapi oleh ESRI, dan protokol-protokol apa yang rekomendasi tentang protokol apa yang akan disampaikan nanti akan disampaikan juga pada pertemuan ini. Luar biasa. Bagi kita semua di IABHI, saya kira memang IABHI mendorong pada kita suatu kesempatan, mau tidak mau, sedikit memaksa atau cukup memaksa bagi kita untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Dan IABHI berada di garis depan untuk turut di dalam perubahan ini, serta kami juga telah menyelenggarakan program training online mengenai healthy green building ini yang sudah dilakukan, melibatkan teman-teman peserta, baik anggota maupun bukan anggota, itu, dan kita sedang menyiapkan lanjutannya, adaptive thermal comfort, gitu ya, sehingga kita akan mendalami perubahan-perubahan ini dan bersiap untuk bisa menerapkan, menyebarluaskan di dalam karya-karya kami maupun menyebarkan kepada masyarakat. Demikian, kita akan menggenapi kesiapan-kesiapan kita itu dengan hari ini mendengarkan paparan masukan dari narasumber yang tentu sangat berarti bagi upaya-upaya kita itu. Selamat bergabung, selamat ber-e-talk pada pagi hari ini. Sukses untuk kita semua. Salam sehat. Terima kasih. Terima kasih Pak Bintang. Oke, sebelum kita memasuki acara utama, perkenalkan saya
Riri Winandari. Saya adalah salah satu pengurus IABI bagian divisi training, dan saya juga ketua magister arsitektur Universitas Trisakti. Nah, pada hari ini saya akan sebagai moderator merangkap MC, gitu ya. Dan kita akan mulai dengan terlebih dahulu saya akan membacakan CV narasumber. Bisa di ini tayangkan slide. Oh ya, oke. Jadi hari ini kita akan ada dua pembicara, Ibu Insinyur Diana Kusumastuti MT dan Pak Rana. Keduanya akan bicara tentang bangunan hijau. Bu Diana nanti akan bicara dari sisi peraturan, kemudian Pak Rana nanti akan bicara dari sisi praktisinya. Nah, keduanya akan menayangkan paparannya sekitar 20 menit. Nah, untuk pertama, Ibu Insinyur Diana Kusumastuti MT. Beliau lahir di Surakarta dan saat ini adalah Direktur Bina Penataan Bangunan di Direktorat Jenderal Cipta Karya. Pendidikan Bu Diana S1-nya dari Teknik Arsitektur Universitas Diponegoro dan S2-nya dari Magister Studi Pembangunan Institut Teknologi Bandung. Kemudian yang berikutnya, pembicara kedua kita adalah Pak Rana, Insinyur Rana Yusuf Nasir, IPMGP. Beliau adalah Presiden Komisioner sekaligus founder dari PT Aircon Pratama. Latar belakang beliau adalah teknik fisika dari ITB tahun 72. Nah, pada saat ini Pak Rana juga di GBCI sebagai core founder dan past director, kemudian juga di Maskei, di ASREI juga sebagai Presiden Board of Governor, kemudian di IABI, nah, Pak Rana adalah Ketua Dewan Pengawas di IABI, kemudian juga di BOMA sebagai trainer. Oke, nah demikian secara ringkas CV dari kedua pembicara. Kita akan lanjutkan dengan pembicara kita pertama, Ibu Diana, yang akan menayangkan tentang bangunan gedung sehat. Silakan Bu Diana. Baik, terima kasih Bu Riri Winandari ya yang juga sebagai MC, moderator merangkap semuanya. Bapak Ibu sekalian, peserta webinar pagi ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Menarik sekali tema pagi ini, ya, bahwa kami diminta untuk bicara bagaimana bangunan gedung yang hijau tapi sehat, ya. Bapak-Ibu sekalian, bangunan gedung yang sehat itu dapat dicapai melalui penyelenggaraan bangunan gedung hijau, ya. Karena bangunan gedung yang hijau tentunya itu juga akan berdampak baik bagi kesehatan, ya, penggunanya dan juga pemanfaat dari bangunan gedung tersebut. Nah, dalam proses penyelenggaraan bangunan gedung tersebut itu berdasarkan dari Permen PUPR ya 02 tahun 2015 tentang bangunan gedung hijau itu dapat dirincikan sebagai berikut. Ya, ini gambarannya adalah yang pertama adalah mungkin kalau kita membuat adalah bersama. Pertama itu adalah tahap pemrograman bangunan gedung hijau. Nah, di sini tentunya kita harus melakukan identifikasi terlebih dahulu kepada pemangku kepentingan yang terlibat di dalam penyelenggaraan bangunan gedung hijau. Kemudian kita harus menetapkan konsepsi awal dan metodologi dalam penyelenggaraan bangunan gedung hijau tersebut, dan kemudian kita menyusun kajian. Ini masih dalam pemrograman, menyusun kajian kelaikan penyelenggaraan bangunan gedung hijau, termasuk dari segi teknis, ekonomi, sosial, maupun lingkungannya. Ya. Dan setelah itu kita akan menetapkan kriteria-kriteria dari penyedia jasa yang kompeten. Harus ada
yang berkompeten, khususnya biasanya saya itu yang pernah mengerjakan terkait dengan bangunan hijau. Gitu. Nah, ini agak sulit, tapi kita harus mulai, ya. Kemudian kita harus menyusun dokumen pemrograman bangunan gedung hijau, pelaksanaan pemrogramannya, dan juga kita harus satu hal yang mesti harus ada adalah pengelolaan risikonya. Ya, pengelolaan risikonya sehingga nanti di dalam laporan akhir maupun pemrograman ini semuanya sudah runtut di dalam pemrograman ini masuk bangunan hijaunya, ya, berbeda dengan yang bangunan biasa. Nah, ini kita kalau di dalam Permen PUPR 22 bangunan yang di atas 5.000 ya mestinya harus sudah bangunan gedung hijau, ya, Permen 22. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam lanjutannya adalah persyaratan perencanaan teknis. Ya, dalam bangunan gedung ini tentunya kita harus memperhatikan bagaimana pengelolaan tapaknya, ya, tapak dari lahannya seperti apa, dan kita juga harus memperhatikan bagaimana kiranya bangunan tersebut harus efisien untuk penggunaan energinya, ya, dan juga penggunaan air. Karena bangunan hijau berkelanjutan, kalau kita air dan energinya tidak kita perhatikan, ya bukan bangunan gedung hijau. Mohon maaf, ini. Kemudian juga kualitas udaranya, ya kita harus perhatikan di dalam satu ruangan tersebut. Ini semuanya masuk di dalam perencanaan teknis dan juga penggunaan materialnya. Tentu kita harus pilih yang ramah lingkungan, pengelolaan sampah dan juga limbahnya. Itu harus kita perhatikan. Nah, ini adalah salah satu suatu bangunan yang berkelanjutan. Ya, semuanya harus kita perhatikan air, sampah, limbah dan juga materialnya. Ya. Kemudian pada saat kita melaksanakan konstruksi, persyaratan-persyaratannya juga harus kita perhatikan. Proses konstruksi hijau. Nah, ini juga jangan konstruksinya yang biasa-biasa saja, tapi kita harus memperhatikan bagaimana proses konstruksi hijau tersebut. Juga praktek perilaku memperhatikan lingkungannya, atau sering kita sebut perilaku hijau. Dan juga rantai pasok hijau, ini juga harus diperhatikan. Nah, Bapak-Ibu sekalian, setelah pelaksanaan konstruksi, berarti nanti kan akan ada pemanfaatannya. Nah, ini pemanfaatan ini juga harus memperhatikan si pengguna, si pemanfaat ini, organisasi dan tata kelola pemanfaatan bangunan gedung hijau juga harus memperhatikan syarat-syaratnya bangunan hijau seperti apa. Standar operasional dari bangunan tersebut juga harus diperhatikan. Prosedur pelaksanaannya bagaimana, pemanfaatannya seperti apa. Kalau perlu, sebenarnya semua bangunan itu ada semacam panduan untuk penggunaan bangunan gedung bagi penghuni maupun bagi penggunanya. Nah, ini kadang-kadang kami membuat suatu bangunan hijau, tapi pemanfaatannya tidak mengetahui bahwa ini harusnya bangunan gedung hijau. Ya nanti tidak bisa terlaksana sesuai dengan bangunan gedung hijau. Bahkan sampai kepada pembongkarannya pun, bangunan gedung ini juga dilakukan melalui pendekatan dekonstruksi. Ya, pendekatan dekonstruksi ini dilakukan dengan cara mengurangi komponen bangunan dengan tujuan meminimalkan sampah-sampah konstruksi yang juga meningkatkan nilai dari guna material tadi. Nah, Bapak sekalian, untuk bangunan gedung yang sudah dalam tahap pemanfaatan, ini juga ada upaya adaptasi dapat dilakukan untuk memenuhi persyaratan bangunan gedung hijau ini, yaitu upaya adaptasi ini sering disebut dengan istilah pengubahsesuaian atau sering disebut kalau bahasa ininya retrofitting, ya, retrofitting. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kalau kita lihat semuanya ini tentunya akan kita sampaikan bagaimana ilustrasi secara ringkas berdasarkan berbagai sumber, utamanya terhadap acuan peraturan perundangan, ya, serta beberapa standar teknis, ya, yang berlaku. Next, coba kita lihat aturan-aturannya sebenarnya sudah banyak. Mulai dari Undang-Undang Bangunan Gedung tahun 2002 ya, 28, yang saat ini mungkin sudah masuk di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, masuk Omnibus Law nanti, tapi tetap nanti ada implementasinya seperti apa, pelaksanaannya seperti apa, PP-nya nanti akan ada. Ya, ada PP 36, ya, juga Undang-Undang 36 2009 terkait dengan kesehatan, itu juga harus kita perhatikan karena kita harus sehat di dalam bangunan yang tentunya yang sehat juga. Nah, bangunan sehat itu seperti apa? Kaitannya adalah bangunan hijau tadi. Permen PUPR itu juga sudah ada, ya.
tahun 2015 ya, nomor 2 pembangunan gedung hijau, dan juga SLF. Ya, SLF ini sangat penting bagi pemanfaatan bangunan atau pengguna dari bangunan tadi. Nah, ini Permenkes juga tentunya harus kita ingat, dan juga ada standar-standar teknis ya, dan penelitian publikasi yang harus kita perhatikan terkait bagaimana pencahayaan yang bagus, ventilasi yang bagus, serta pencahayaan buatan yang bagus, dan juga bagaimana suatu perumahan tersebut bisa lebih baik lagi kita gunakan. Nah, Bapak-Ibu sekalian, sebagai acuan definisi kesehatan, next kami mengutip ketentuan Undang-Undang 36 ya, tahun 2009 tentang kesehatan, di mana kondisi sehat itu dinilai bukan hanya secara fisik saja, ya, tetapi kita harus lihat bagaimana mental kita, ya, spiritual kita, maupun sosial kita, ya. Nah, ini mungkin yang memungkinkan orang itu dapat hidup produktif secara sosial maupun ekonomis, dan setiap orang berhak atas kesehatan ini, ya. Kalau ini anugerah yang paling benar adalah anugerah kesehatan ya bagi kita semuanya. Tapi bagaimana untuk sehat? Nah, ini mengacu pada. Nah, Bapak-Ibu sekalian, next, kalau kita sehat, tentunya kenyamanan ini di mana-mana juga akan enak. Kalau kita sakit, kemana-mana juga nggak enak, nggak nyaman. Dan juga kita harus menghindari stres. Menghindari stres, mesti kita harus cari suatu tempat yang lebih enak, lebih segar, ya. Bangunan pun kalau bangunannya ini membuat kita stres juga, masuk juga udah stres ya. Dan juga secara fisik tentunya kita harus ada cahaya masuk, sirkulasi udara masuk ya. Nah, ini juga untuk menghindari penyakit, air juga harus ada, sampah juga jangan kemana-mana. Semuanya ini akan diatur untuk meningkatkan kebugaran kita. Nah, hal lain lagi mungkin yang harus kita perhatikan adalah masalah kepadatan ya, kepadatan. Kepadatan pengguna bangunan gedung ini juga perlu memiliki suatu next ya, acuan standar ya, acuan standar sesuai ketentuan yang berlaku ya. Utamanya bila kita melihat kondisi pandemi saat ini ya. Masalah jarak antar manusia kita kan dibatasi ya. Jangan terlalu dekat-dekat ya. Kita harus ada jaraknya 1 meter bahkan 2 meter. Ini suatu persyaratan untuk menghindari transmisi mungkin penyebaran virus di masa pandemi ini. Nah, kalau misalnya dalam suatu bangunan, satu orang ini berapa sih kepadatan idealnya dalam suatu bangunan? Itu kalau kita lihat di dalam penelitian Pusbang Kim dan NSI, ini 9 meter persegi per orangnya. Nah, perhitungan ini didasarkan oleh kebutuhan udara segar, ya, udara segar. Nah, studi ini dilakukan untuk menggunakan analisa ruang efisien melalui studi konfigurasi denah. Ya. Nah, kalau kita lihat dengan 9 meter persegi per orang, sehingga kalau di Indonesia kita lihat, Indonesia ini masih menggunakan acuan 9 meter persegi. Ya, next ya. 9 meter persegi, luasan per jiwanya sebagai kondisi ideal. Ya. Kalau standar minimalnya mungkin 7,2. Ya, secara internasional sebenarnya sudah 12, sudah lebih luas lagi. Ya. Kalau untuk unit suatu rumah, makanya kalau tipe 36 ya paling untuk 4 anggota keluarga saja. Jangan lebih, kalau udah lebih ini mohon maaf ya, karena ini kita bicaranya adalah standar ya. Dan juga bagaimana luas lahan per meter perseginya ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kesehatan ini juga merupakan salah satu persyaratan yang tertera dalam Undang-Undang Bangunan Gedung ya. Undang-Undang Bangunan Gedung ya. Next nomor 22 nomor 28 ya. Tahun 2002 persyaratan bangunan gedung sehat. Nah, bangunan gedung sehat itu kalau Undang-Undang Bangunan Gedung itu ada 2 persyaratan, yaitu persyaratan administrasi dan juga persyaratan teknis. Ya, kalau persyaratan administrasi ya mesti ada kait dengan masalah bagaimana status hak atas tanahnya, next ya. Kemudian juga status terkait dengan kepemilikannya, izin mendirikan bangunannya seperti apa, sampai juga nantinya ada sertifikat layak fungsinya. Nah, kalau teknis ini berarti akan terkait dengan bagaimana keandalan dari bangunan tersebut. Ya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kalau terkait dengan keandalan, persyaratan kesehatan tadi adalah masuk di dalam keandalan bangunan gedung. Ya, selain persyaratan keselamatan, kenyamanan,
dan juga kemudahan. Next, ya Pak. Nah, ini kalau kita lihat, kita itu kalau dihitung dalam satu hari berapa jam ya kita ada di dalam ruangan, mungkin lebih dari 20 jam. Nah, keselamatan tuh harus kita pertahankan bagaimana keselamatan tersebut. Kesehatan jelas, ya, agar kita tadi juga lebih nyaman, ya. Bagaimana kemudahan untuk disabilitas juga kita harus perhatikan juga. Nah, Bapak-Ibu sekalian, persyaratan tata bangunan ini juga mungkin masalah arsiteknya, bangunannya, persyaratan pengendalian dampak lingkungan, ini merupakan persyaratan-persyaratan teknis di dalam tata bangunannya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, persyaratan kesehatan bangunan gedung itu juga meliputi persyaratan bagaimana penghawaan, pencahayaan, sanitasi, dan juga penggunaan dari bahan bangunan tersebut. Nah, next mungkin kalau kita lihat, nah kita lihat nih ya, keselamatan. Ya. Kesehatan ini penghawaan. Kalau suatu bangunan kita tidak memperhatikan penghawaan, tidak ada udara, sekarang ini Bapak-Ibu sekalian saya diminta untuk banyak membuka-bukaan di kantor PUPR ini. Kenapa? Karena dulunya tertutup semuanya dengan kaca-kaca, ya. Sekarang saya diminta untuk membuat bukaannya semuanya. Karena apa? Sirkulasinya biar jalan. Ya, ternyata tidak hanya AC aja ya, tapi sekarang butuh sirkulasi semua bangunan ruangan itu ada. Pencahayaan jelas, ya. Kalau ruangan itu gelap, ya, ini agak susah. Pencahayaan macam-macam ya, bisa alami, buatan maupun juga darurat. Sanitasi jelas, air, ya, air bersih, pembuangan air kotor, air limbahnya, sampahnya, dan juga penyaluran. Ini mesti harus kita perhatikan. Ya, ini sesuai dengan tertera di dalam Undang-Undang 28 nomor 22 tahun 2002, kemudian PP 36, juga Permen PU nomor 29 tahun 2006. Itu tentang pedoman persyaratan teknis bangunan gedung. Ya. Kalau kenyamanan dalam kita membuat suatu ruang, mesti kita harus perhatikan bagaimana ruang geraknya, hubungan antar ruangnya, ya, kondisi dalam ruangnya, pandangannya, tingkat getaran, tingkat kebisingan. Ini ada satuan luasan yang harus ada dari masing-masing ini. Nah, kemudian kalau keselamatan jelas. Keselamatan ini yang diperhatikan adalah bagaimana beban muatannya, bahaya kebakaran, dan juga bahaya petir. Ini harus diperhatikan juga. Kemudahan, ini semuanya ada di dalam Undang-Undang Bangunan Gedung. Kemudahan itu bagaimana kita bisa mudah mencapai pintu, mencapai tangga, ramp, lift. Jangan sampai nanti kita pada saat keadaan darurat mencapai tangga darurat aja susah. Nah, ini terjadi beberapa hal yang terkait dengan kebakaran. Nah, Bapak-Ibu sekalian, next, masalah penghawaan, ya. Untuk memenuhi sistem penghawaan, setiap bangunan gedung itu harus mempunyai ventilasi alami, ya, atau ventilasi mekanik buatan. Tadi kami sudah singgung. Ini sesuai dengan fungsinya. Nah, ventilasi alami ini itu harus memenuhi ketentuan-ketentuan dari bukaan permanen. Misalnya kisi-kisinya pada pintu, jendela, dan sarana lainnya yang dapat dibuka atau mungkin dapat berasal dari ruangan yang bersebelahan untuk dapat memberikan sirkulasi udara yang sehat. Ya. Nah, di dalam standar SNI, luas bukaan antara 5-10%. Ya, tergantung dari kelas bangunannya. Ya. Demikian juga ventilasi, ya, ventilasi mekanik atau buatan itu juga harus disediakan. Ya, apabila ventilasi alami tadi tidak dapat memenuhi syarat. Nah, ini semuanya harus kita desain secara seimbang, saling melengkapi, ya. Dan juga penerapan ventilasi yang dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan energi dalam bangunan gedung. Nah, ini kalau bisa kita bisa kombinasikan antara satu dengan yang lainnya sehingga ini bisa mencapai suatu kenyamanan untuk sistem penghawaan ini. Pencahayaan demikian juga, ya. Untuk memenuhi persyaratan pencahayaan, ya, setiap bangunan gedung ini harus mempunyai pencahayaan alami atau pencahayaan buatan, boleh, ya. Termasuk juga pencahayaan darurat sesuai dengan fungsinya. Nah, pencahayaan buatan ini harus direncanakan berdasarkan tingkat iluminasinya yang dipersyaratkan. Ini kalau saya sama Pak Rana nih ada aturan-aturan tertentu kalau kita sudah menuju ke bangunan gedung hijau.
Ini sesuai dengan fungsi dalam suatu bangunan tadi, mempertimbangkan efisiensi penghematan energi yang digunakan, ya, dan juga penempatannya agar tidak menimbulkan efek silo atau pantulan, ya. Kalau ada pantulan dan sebagainya, mungkin juga tidak nyaman juga di dalam suatu ruangan tadi. Dan menurut SNI 03-2396-2001 tentang tata cara perancangan untuk sistem pencahayaan alami, ini faktor pencahayaan alami siang hari adalah perbandingan tingkat pencahayaan pada suatu titik dari suatu bidang tertentu di dalam suatu ruangan terhadap tingkat pencahayaan bidang datar di lapangan terbuka yang merupakan ukuran kinerja dari suatu lubang cahaya ruangan tersebut. Ya. Nah, faktor pencahayaan alami ini pada siang hari ya itu bisa dibagi menjadi 3. Ya. Bagaimana komponen langit atau faktor langitnya ya, yaitu komponen pencahayaan yang langsung dari cahaya langitnya. Kemudian juga bagaimana komponen refleksi luarnya. Ya. Ini faktor refleksi luar ya, yakni komponen pencahayaan berasal dari refleksi benda-benda yang ada di sekitarnya, ya, sekitar bangunan. Kemudian bagaimana komponen refleksi dalam, ini juga harus diperhatikan. Bagaimana komponen pencahayaan yang berasal dari refleksi permukaan-permukaan dalam ruangan tadi. Sehingga ini akan berakibat refleksi benda-benda tadi di luar ruangan maupun dari cahaya langit. Ini harus kita perhatikan. Makanya ini juga harus diperhatikan juga bagaimana materialnya. Bapak Ibu sekalian, samping pencahayaan juga masalah sanitasi. Ya, sanitasi ini juga untuk memenuhi persyaratan dalam setiap bangunan gedung harus dilengkapi air bersihnya, bagaimana pembuangan air kotornya, dan juga bagaimana sampah dan penyaluran air hujannya. Ya, ini semuanya ada di dalam Permen 29 ya, dan juga kita harus memperhatikan SNI yang ada. Bagaimana sistem air kotor atau air limbah yang direncanakan dan dipasang untuk mempertimbangkan jenis dan tingkat bahayanya. Ya, mungkin akan berbeda-beda dari klasifikasi tersebut. Dan juga pembuangan kotoran sampah. Ya, ini juga harusnya direncanakan untuk dipasang dengan mempertimbangkan fasilitas penampungan jenisnya seperti apa. Nah, ini kalau bangunan ini harusnya bisa kita perhatikan. Ya. Air hujan, nah, kita juga ada rain harvesting. Kita harus atur, mempertimbangkan juga ketinggian dari permukaan air tanah, kemudian permeabilitas tanahnya, juga ketersediaan jaringan drainase lingkungan dan kotanya. Ini harusnya kita perhatikan satu dengan yang lainnya. Nah, ini baru kita bicarakan bahwa ini adalah bangunan gedung hijau, yang tentunya gedung hijau ini berarti harusnya sudah bangunan sehat. Material demikian juga. Ya, next. Material ini untuk memenuhi penggunaan bahan bangunan gedung. Setiap bangunan gedung itu juga harus menggunakan bahan bangunan yang aman bagi kesehatan. Ya. Nah, tentunya penggunanya juga aman. Dan ini juga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungannya. Nah, ini kriterianya seperti apa? Nah, ini sering kalau kita ditanyain bagaimana terjadinya kebakaran, mesti material juga ditanyakan. Bagaimana kenyamanan, material juga harus ditanyakan. Nah, persyaratan atau kriterianya itu bahwa menghindari timbulnya efek atau pantulan dari pengguna bangunan gedung lainnya, atau juga masyarakat dan lingkungan yang ada di sekitarnya. Menghindari juga efek peningkatan suhu lingkungan yang ada di sekitarnya. Mempertimbangkan prinsip-prinsip konservasi energi, dan juga mewujudkan bangunan gedung tadi yang serasi, selaras, dan dengan lingkungannya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ini hal-hal yang mesti harus kita perhatikan bagaimana terkait dengan tingkat kelembabannya, aman terhadap potensi kebakaran, dan juga tidak mengandung racun. Nah, ini kita harus paham terkait dengan material-material bangunan yang nantinya harus dipakai baik yang ada di luar maupun yang ada di dalam. Dan juga terkait dengan masalah unsur alaminya, ya. Kita memang harus berinteraksi dengan alam, ya. Nah, ini Bapak-Ibu sekalian, kita ada beberapa publikasi yang akhir-akhir ini ada istilah biopilia, ya.
Ini adalah suatu desain yang menyediakan kesempatan bagi manusia untuk hidup dan bekerja pada tempat yang sehat, minim tingkat stresnya, ya, serta menyediakan kehidupan yang sejahtera dengan cara mengintegrasikan antara alam dan juga meningkatkan interaksi manusia dengan alamnya. Nah, ini sangat penting sekali untuk kita. Kita mungkin sekarang sudah mengarah ke arah sana, ya, sudah mengarah ke arah sana, dan ini banyak sekali arsitek-arsitek yang sudah mendesain ke sana. Dan saya juga diajarin juga sama Pak Rana, harusnya seperti ini, seperti ini. Nah, ini kita masukkan di dalam ketentuan-ketentuan aturan yang ada di dalam bangunan gedung. Nah, beberapa unsur alami yang mungkin dimasukkan di dalam fitur bangunan gedung ini antara lain adalah pencahayaan alaminya seperti apa, next ya, ventilasi udaranya, ya, juga view pandangan kita, ya, unsur vegetasinya bagaimana, penggunaan warnanya, ya, juga penggunaan unsur air yang dapat berinteraksi dengan panca indera ini. Kalau kita melihat suatu bangunan, ada airnya, kita bisa memandang luar, rasanya kita nggak stres, kita tidak terkucil di dalam suatu bangunan yang tertutup semuanya. Ya, saya kalau masuk dalam satu hotel, kemudian saya tidak mendapatkan jendela, mesti saya pindah. Kenapa? Saya kayaknya stres dalam satu bangunan yang kita tidak melihat lingkungan di luar, walaupun kita bisa melihat awan, tidak melihat yang lainnya. Ya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, salah satu contoh konsep perancangan yang disusun, misalnya untuk asrama mahasiswa Nusantara yang ada di Surabaya, ya, ini juga adalah salah satu contoh next yang berupaya menggunakan pendekatan ini, ya, pendekatan biofilnya ini, ya, di mana bangunan gedung ini mayoritas penggunanya adalah juga pelajar, ya, kami sedang melakukan desain ini nanti untuk diterapkan di Surabaya dan diharapkan kenyamanan dan kesehatan bagi penggunanya ini juga dapat meningkat. Ya, Bapak-Ibu sekalian. Nah, kalau kita lihat sekarang ini bagaimana di era pandemi, nah ini contoh-contohnya. Dan kami juga sedang mengupayakan bagaimana di IKN, kemudian juga bangunan-bangunan yang ada dibangun oleh PUPR. Kita mengarahnya adalah bangunan gedung hijau, karena kita sudah punya permennya. Nah, ini sebagai contoh saja, kita berikan bukaan-bukaan, dan ini kita bisa menikmati alam, udara, dan sebagainya kita bisa nikmati. Mahal kalau kita tidak memiliki ini, karena kaitannya adalah dengan kesehatan tadi. Nah, selanjutnya adalah masalah inspeksi SLF, layak fungsi. Ya, layak fungsi ini adalah suatu kondisi bangunan gedung, ya, yang untuk memenuhi persyaratan administratif. Ya, di samping IMB, kita juga harus SLF. Ya, persyaratan teknis yang sesuai dengan fungsi bangunan yang ditetapkan. Yang tadi saya sampaikan bahwa pemanfaat bangunan ini juga harusnya dilakukan inspeksi sederhana yang berkaitan dengan aspek kesehatan. Bagaimana persyaratan itu meliputi penghawaannya, pencahayaannya, air bersih dan sebagainya. Ini apakah masih berfungsi atau tidak? Ya, masih berfungsi atau tidak? Nah, ini harus kita, kalau enggak ya berarti kita harus melakukan retrofitting. Ini sesuai dengan Permen PUPR 27 tahun 2018 tentang SLF. Sekarang ini kalau dilihat tidak banyak bangunan yang ada SLF-nya. Padahal kalau sekarang bangunan harus asuransi, mereka harus mempunyai sertifikat layak fungsi ini. Nah, ini mungkin harus merupakan suatu tuntutan, ya, tuntutan bagi bangunan-bangunan sekarang ini untuk SLF. Dan kita harus mempertahankan KPI dari bangunan tadi agar tetap memenuhi kriteria-kriteria hijau tadi. Nah, Bapak-Ibu sekalian, terkait dengan inspeksi aspek kesehatan ini, dalam tahap pemanfaatan bangunan gedung itu juga perlu pemeriksaan berkala, ya, pemeriksaan berkala. Yang ini juga akan mengeluarkan sertifikat layak fungsi sebagai bukti bahwa kelaikan bangunan gedung tadi itu benar-benar bisa dimanfaatkan, ya. Nah, di dalam pemeriksaan kita ini nanti akan mendapatkan SLS sebagai salah satu inspeksi sederhana pada aspek kesehatan ini. Nah, ini mudah-mudahan kita semuanya sadar terkait dengan SLF next. Ini masalah inspeksi kesehatan. Nah, kita cek lagi apakah benar masih berfungsi semuanya, bagaimana jaraknya, tangki septik, apakah ini juga ini kan. Ini harusnya dipelajari. Ini nantinya mungkin kita akan membuat suatu aturan, ya, aturan-aturan yang memang aturan SNI-nya sudah ada, tapi kadang-kadang enggak diikuti. Nah, Bapak-Ibu sekalian, di era pandemik ini, ya, berbagai persyaratan standar sarana prasarana di bangunan gedung itu juga perlu kita sesuaikan kembali. Ya, ini suatu hikmah ya dari pandemi bahwa kita
ternyata harus kembali kepada bangunan yang sehat, bangunan yang hijau, yang bangunan yang sehat. Nah, karena kita harus melakukan penyesuaian-penyesuaian. Next ya. Utamanya terkait dengan peningkatan standar aspek higienisnya. Next. Ya. Sanitasinya ya dalam bangunan gedung sesuai dengan upaya pengurangan risiko dan transmisi virus di era pandemi ini. Ya. Setidaknya ada 3 hal yang cukup penting dalam adaptasi bangunan masa pandemi ini. Yang paling utama adalah dalam hal penyesuaian standar ruangannya. Ya, standar ruangannya kita sekarang tidak bisa bersempit-sempitan semuanya masuk di dalam bangunan. Kita harus berjarak. Duduk pun juga harus ada jaraknya. Ya. Nah, standar ruang mungkin juga harus kita benahi. Standar ruang kerja kita pun juga harus kita benahi. Nah, di saat pandemi ini jarak manusia di dalam bangunan gedung perlu disesuaikan. Ya. Koridor dari sirkulasi pun juga dibuat lebih lebar karena kita tidak mungkin kalau bertatapan ya ini jangan sampai bersinggungan dengan orang ya, mungkin dibuat lebar. Sistem sirkulasi dalam bangunan pun juga diupayakan memiliki sirkulasi satu arah, jangan sampai bertabrakan. Jadi mungkin kita harus memutar ya agar ini mengurangi potensi berpapasan ya. Dan juga perlunya adanya ruang-ruang transisi sebagai area pemilahan antara pengguna bangunan gedung yang baru memasuki area dan juga bangunan gedung yang penggunanya itu adalah berada di yang sudah ada di dalam bangunan tadi. Jadi dipisahkan, tidak dijadikan satu. Kalau sudah penghuni ya ini, kalau tamu mungkin akan berbeda. Ya, sekarang kalau kita lihat bangunan-bangunan ini, tamu tidak boleh masuk ke area ini, tapi hanya di lantai bawah misalnya. Ini harus dipisahkan supaya kita juga tidak ini. Kemudian sarana sanitasi juga ditambah. Ya, ini juga untuk meningkatkan aspek higienis pada pengguna bangunan. Ada sarana untuk cuci tangan. Tapi ini ya, penambahan-penambahan ini ya saya mohon agar didesain dengan lebih baik lagi. Jangan hanya seadanya ditempel-tempel yang akhirnya tidak membuat manis, estetikanya kurang ada ya. Jadi ini harus dipadukan satu dengan yang lainnya, selain sehat, higienis ya tadi, dan juga estetikanya masuk ya. Untuk sarana cuci tangan ya, ini juga mesti harus kita perhatikan, dan juga penggunaan alat pengkondisian udara. Ini mungkin bisa memiliki fitur-fitur filtrasi yang lebih baik. Ya, ini mungkin mohon nanti ini juga menjadi perhatian. Dan tidak kalah penting ya, yaitu adalah penyebaran informasi terkait dengan SOP dari pengguna bangunan ini. Karena kita masuk di dalam adaptasi era new normal. Nah, Bapak-Ibu sekalian, sebenarnya Kementerian Kesehatan pun ini juga mengeluarkan protokol pencegahan COVID ini, protokol kesehatan. Dan ini masuk di dalam edaran Kemenkes ya nomor 335/2020. Nah, bagaimana kita mendeteksi secara berkala, fasilitasi untuk cuci tangan, hidup bersih, pengecekan suhu, dan sebagainya. Namun, kalau itu nanti bisa kita atur dengan baik, penempatannya juga dengan baik, ya, ini pun tentunya akan bisa membuat suatu bangunan tadi menjadi lebih baik, lebih tertata dengan rapi juga. Contoh-contoh banyak, mungkin nanti Pak Rana akan bisa menyampaikan bagaimana jarak-jarak ya dari bangunan, sirkulasi udara seperti apa, hand sanitizer taruh tapi ya yang rapi ya, seperti itu. Jadi tidak mengurangi fungsi hijaunya malah bertambah, higienisnya bertambah, dan estetikanya juga bertambah. Nah, ini yang mungkin yang akan lebih baik seperti itu. Mungkin itu Bapak-Ibu sekalian, Pak Menteri PUPR juga ada aturannya, bahwa layout ruang kerja harus ada skatnya, ya, harus ada semacam skat, mungkin dari akrilik, mungkin bisa juga dari kaca. Ya, ini juga akan bisa menambah next ini hanya contoh-contoh saja, gambar-gambar saja next ya. Jaraknya harus 1 meter. Nah, ini aturan dari kesehatan next. Kemudian ya, ini hanya contoh-contoh saja. Nah, nggak bagus ya kalau kita lihat seperti ini, hanya disilang-silang saja. Tapi kalau ini bisa diselesaikan dengan desain, ya tentunya akan lebih baik lagi. Kita berikan jarak, ya. Kemudian ini contoh-contoh yang kita lakukan, mungkin nanti pelayanan kita tidak lakukan dengan tatap muka, tapi bisa dengan video conference, mungkin dengan layar. Tamu juga disendirikan, ya.
Nah, ini juga di dalam layout PUPR, kami mengubah bahwa layoutnya itu tidak berpapasan. Jadi kita ingin supaya melingkar, nggak apa-apa, tapi kita tidak berpapasan. Ini merupakan aturan yang ada di Kementerian PUPR untuk menata layout ruang kerja kita. Next, nah ini pencahayaan juga diperhatikan. Kita diminta untuk membuka beberapa kaca-kaca. Nah ini aturan-aturan seperti ini yang diterapkan, yang mestinya harus kita atur dengan lebih baik lagi di era pandemi. Tombol ini lift kalau bisa juga tidak disentuh ya, tapi hanya dengan ini aja sinar ya, mungkin dia akan lebih baik lagi, sehingga dengan pedal juga bisa, tapi dengan sensor juga bisa juga ya. Hand sanitizer pun juga dengan sensor ya, mungkin nanti penerapan inilah yang mungkin akan lebih baik aturannya. Nah inilah mungkin yang menuntut kita untuk menjadi lebih baik lagi, lebih hijau lagi, dan lebih higienis lagi. Demikian Bapak Ibu sekalian, beberapa hal yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Diana. Ternyata sudah ada ya Bu ya peraturan-peraturan gitu ya dari Kementerian Kesehatan ya Bu ya. Ya sudah Ibu. Oke, nanti akan kita teruskan ke diskusi. Sekarang kita lanjut ke Pak Rana dulu sebelum kita buka diskusi ini. Silakan Pak Rana. Baik, terima kasih banyak Bu Riri. Untuk panitia tadi saya sudah sampaikan biar saya yang share screen aja ya Mbak Yanu, karena saya banyak animasinya ya. Okay. Mohon maaf, mohon izin. Ya, silakan Pak. Sudah ya. Bisa kok. Ya. Baik, terima kasih. Nah, sudah kelihatan ya Bapak Ibu semuanya? Sudah, Pak. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Dan buat saya pikir saya ingin menyapa dulu kepada rekan-rekan semuanya bahwa hari ini saya berbahagia bisa sharing sedikit banyak ya. Dan mohon maaf kalau saya punya penampilan di belakangnya ada 23 tahun melayani. Karena perusahaan kami baru saja merayakan beberapa hari yang lalu 23 tahun ulang tahun begitu, kira-kira 23 tahun melayani begitu. Dan baik, kita mulai. Jadi topik yang saya ambil ini adalah green and healthy building untuk di masa pandemi, kira-kira begitu. Jadi kita kan bicara mengenai green concept dulu, kemudian bicara healthy, khususnya pada masa pandemi. Mari kita teruskan. Baik, saya slide pertama ini ingin membagi mengenai apa definisi daripada green building. Definisi ini ditetapkan pada sebuah konferensi di Eropa waktu itu, kira-kira mungkin lebih 10 tahun yang lalu saya kebetulan ikut. Dan ini definisinya adalah bahwa green building itu adalah bangunan gedung yang sejak tahap perencanaan, tahap konstruksi, dan tahap operation maintenance, kalau di Permen PI disebutnya tahap pemanfaatan, mempunyai 3 sasaran target atau objektif. Yang pertama mengurangi mengurangi konsumsi sumber daya alam. Mengurangi konsumsi sumber daya alam. Yang kedua meminimalkan dampak lingkungan. Dan yang ketiga ini yang lebih penting, oleh karena kita bicara mengenai healthy building, yaitu kualitas ruangan menjadi lebih sehat dan lebih nyaman. Ini meliputi aspek kualitas udara dalam ruangan, visual comfort, thermal comfort, audio comfort. Kira-kira begitu semuanya. Baik. Kemudian, ya ampun, ini kenapa ini? Oke, silakan Pak. Iya, ini ada sedikit masalah teknis nih kelihatannya ini. Oke. Oke.
Sebentar, ini ada masalah tadi sebentar. Ari. Oke, sambil menunggu Pak Rana yang mempunyai pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom chat. Nanti akan dibahas oleh narasumber. Annotate-nya di mana? Oh, ini you're not allowed to annotate. Minta izin untuk annotate. Oh, oke. Ini kepada panitia rupanya saya nggak bisa annotate nih Pak Aryo, Bu Rifka atau Mbak Yanu. Saya butuh annotate. Bisa memberikan. Harus dijadikan co-host sepertinya Mas Aryo. Deh, ya. Mohon maaf ini. Jadi karena saya biasa dengan anotasi. Ya. Dicoba Pak sekarang. Admit, sudah keluar? Sudah bisa? Sebentar. Nah, reshare lagi ya. Oke. Share lagi. Saya share lagi sebentar. Bukan emang mereka nya. Oke, baik. Saya rupanya nggak bisa di-annotate, Mbak. Nggak apa-apa. Oke, ya. Nanti jadi sulit aja mungkin saya mungkin pakai dengan kursor aja enggak apa-apa. Baik, makasih. Silakan, Pak. Baik, saya lanjutkan ya. Mengenai indoor air quality di sini, itu ada beberapa aspek, misalnya adalah thermal environment, ini suhu, kemudian indoor air quality dalam bentuk kebersihan cleanliness, kemudian akustik dalam bentuk audio, sama bentuk pencahayaan atau penerangan, luminous. Jadi visual comfort. Baik, kita teruskan. Indoor air quality sangat penting oleh karena 80-90% dari waktu kita itu selalu ada di dalam ruangan yang tertutup. Ya, apakah di mobil, perjalanan, apakah pada saat kerja di kantor, sehingga indoor air quality harusnya sangat penting untuk bisa kita address dengan benar. Oleh karenanya itulah yang masuk pada salah satu kriteria pada rating tools dari Green Building. Baik, kita teruskan. Ada beberapa penyebab indoor air quality yang buruk. Jadi kalau kita bicara mengenai ruangan yang indoor air quality-nya buruk, dari penelitian ternyata 40% daripada ruangan yang IAQ-nya jelek atau buruk itu lebih banyak disebabkan oleh partikulat biologis. Jadi biologis, jadi seperti bakteri, jamur, dan lain-lainnya. Dan yang lebih banyak lagi, ya, jadi 70% dari jumlah ruang bangunan yang indoor quality-nya jelek, 70%-nya disebabkan oleh partikulat udara, dan ini diatasi tentunya dengan masalah penyaringan udara atau filtrasi. Filtrasi. Oke, kita teruskan. Nah, sekarang nggak bisa lagi dia. Masya Allah. Saya share lagi sebentar. Ya. Mungkin terlalu berat juga itu, Pak. Banyak animasinya mungkin, Pak. Oke, silakan, Pak. Oke, baik, saya teruskan. Oke. Jadi 70% ini dari bangunan yang indoor air quality-nya buruk disebabkan oleh partikel udara, dan ini diselesaikan dengan perlunya kita memasang filter yang mempunyai efisiensi yang tepat. Nanti kita akan bahas masalah itu. Kemudian kalau kita lihat masalah partikulat yang ada di udara, kita mungkin pernah mendengar definisi PM ya.
particulate materials, ada PM2,5, ada PM10. PM2,5 ini kira-kira diameternya 2,5 mikron, atau kalau 2,5 mikron itu kalau kita tahu ada rambut kita, ya, rambut kita, maka PM2,5 itu kira-kira 1/30 daripada diameter rambut kita. Jadi rambut kita dibagi 30, itulah PM2,5. Nah, bayangin aja, kita aja tahu bahwa jembatan Shirathol Mustaqim itu kan sehelai rambut dibagi 7. Nah, ini sehelai rambut dibagi 30 ini, PM2,5. Dan di dalam PM2,5 ini, kalau kita lihat ambang batasnya, kalau WHO menetapkan 25 mikrogram per meter kubik, ya, sementara pemerintah Indonesia dalam SNI menetapkan 65 mikrogram, jadi kita lebih tinggi. Nah, mungkin orang Indonesia lebih jagoan barangkali, I don't know about that, tapi kira-kira begitu. Nah, berapa di Jakarta? Ternyata pada tanggal 24 Agustus 2017, konsentrasi PM2,5 di Jakarta itu 124. Jadi sudah melebihi ambang batas di sini. Oke. Ada dua aspek sindrom yang terkait dengan indoor air quality yang jelek. Yang pertama yang kita sebut sick building syndrome yang di kiri ini, di mana sick building syndrome ini indikasinya adalah penghuni tidak nyaman, sama sekali tidak nyaman, dia gelisah, ada sesuatu yang nggak benar yang dirasakan di badannya, ada yang tidak benar, ya. Dan tapi penyebabnya tidak diketahui. Cilakanya atau lucunya, begitu orang itu keluar dari gedung, maka keluhannya akan berhenti, keluhannya akan selesai. Jadi dia hanya mendapatkan sindrom ini pada saat dia berada di dalam gedung. Ini disebut sick building syndrome. Ada yang namanya building related illness. Building related illness ini adalah penghuni bangunan itu keluhannya terjadi bukan hanya di dalam gedung, tetapi juga pada saat di luar gedung. Gejalanya seperti sakit demam biasa, jadi ada batuk, sesak dada, demam, menggigil dan sebagainya. Ya, nah gejala klinisnya dapat didefinisikan, ya, dan memiliki penyebab yang jelas. Hanya memang dibutuhkan waktu pemulihan, recovery. Ya, sedangkan sick building syndrome itu gejala klinisnya nggak diketahui dengan pasti. Ini kalau gedung kita tidak sehat dan tidak nyaman. Baik, kita bicara mengenai green building. Mohon maaf Bu Diana, saya di sini mengangkat perangkat penilai green building atau rating tools dari yang diterbitkan oleh Green Building Council Indonesia (GBCI), di mana rating toolsnya itu kita kasih nama Greenship begitu. Tentunya ini nggak banyak beda jauh dengan SE86 yang menjadi perangkat penilai dari bangunan gedung hijau di bawah Permen PU nomor 2 tahun 2015. Nah, di dalam rating tools kita yang namanya Greenship, ya, itu kalau kita lihat ada 6 kategori: lahan, energi, air, material, indoor quality, dan sebagainya. Tapi saya tidak akan membahas satu persatu lebih dalam. Saya hanya ingin mengangkat kepada 2 kategori saja, yaitu kategori energi. Kenapa? Karena ini adalah poin yang tersedianya paling tinggi dari semua poin yang ada di dalam rating tools kita dari kategori yang lain. Yang paling tinggi itu berarti this is the highest priority to be addressed to make a building become certified as a green building. Jadi ini sedikit saja saya akan singgung, tapi saya akan lebih banyak bicara mengenai indoor health comfort. Kenapa kategori kedua kita bahas? Karena memang topiknya adalah tentang healthy building. Baik, mari kita teruskan. Untuk masalah energi efisiensi, kita tahu bahwa dalam SNI itu mengenai apakah sebuah gedung itu hemat energi atau boros energi, kriterianya itu dinyatakan dalam bentuk IKE, singkatan dari intensitas konsumsi energi. Apa itu IKE? IKE adalah konsumsi listrik yang dibutuhkan oleh gedung itu, ya, secara aktual selama 1 tahun per meter persegi luas lantai. Ya. Ini bisa diambil dari PLN bill, ya, tagihan PLN dan sebagainya. Tapi jadi berapa kWh
Setiap tahun dibagi dengan luas lantai yang dikondisikan. Ini 240 adalah angka yang memang berdasarkan gedung-gedung yang konvensional yang sekarang existing banyak di Indonesia, 240 kWh per meter persegi per tahun. Nah, bagaimana caranya kita menurunkan? Ini saya ingin memberikan contoh usaha yang dilakukan pada tahap perencanaan dan pemanfaatan untuk gedung Menteri PUPR kita. Ini gedung kita Bu Diana, gedungnya Ibu, mohon maaf. Ini seperti gambar yang di kanan ini. Jadi pada tahap perencanaan waktu itu kami GBCI ikut terlibat karena permintaan dari Pak Menteri waktu itu. Nah, dari 240 ini apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah melakukan optimasi selubung bangunan. Jadi selubung bangunan dibuat yang efisien, OTTV-nya rendah, tidak banyak kaca. Kalaupun ada kaca, maka kita memilih jenis kaca yang low E atau double glass dan sebagainya, atau pakai parapet dan sebagainya, atau pakai shading. Kalau kita sudah menerapkan optimasi untuk selubung bangunan, IKI-nya menjadi 208. 208 adalah IKI hasil simulasi pada saat tahap perencanaan dengan merubah selubung gedung menjadi yang lebih efisien. Setelah itu, optimasi pencahayaan dengan dua pendekatan, seperti tadi Bu Diana sudah singgung. Pendekatan pertama adalah natural lighting, pencahayaan alami, karena yang ruangan yang di pinggir itu tentu dapat dari kaca, cahaya, dan kita berarti bisa mematikan lampu di daerah pinggir, asalkan zoningnya terpisah dari zoning yang di dalam pencahayaan buatan, yang kemudian zoning pencahayaan buatan ini lampu yang dipakai diharapkan adalah lampu yang hemat energi. Jangan CFL, apalagi TL, karena mereka itu kira-kira paling tidak 10 watt per meter persegi. Tapi kalau lampu LED itu antara 4 sampai 5 watt. Jadi dengan optimasi lighting maka kita dapatkan IKE 198. Setelah itu optimasi sistem AC. Kita menggunakan variable speed drive yang bisa mengatur putaran motor sesuai dengan load, atau juga menggunakan low sheet water flow rate yang membuat dia lebih efisien sistem AC, atau juga dengan menaikkan temperatur suhu ruangan. Banyak sekali suhu ruangan yang diset pada 22 seperti kita tahu ya. Padahal SNI kita mengatakan bahwa temperatur ruangan direkomendasi adalah 25. GBCI juga ada 5, bahkan SI 86 dari Permen PU pun juga merekomendasikan 25 derajat. Pemerintah Jepang merekomendasikan 26 pada summer, kemudian pemerintah Filipina merekomendasikan 27. Jadi dengan optimasi sistem AC kita bisa turun menjadi 140 kWh. Ini adalah target IKE pada saat gedung Menteri PU pada tahap perencanaan. Dan kemudian dikonstruksi selesai, kemudian dilakukan testing commissioning, dilakukan adjustment, flow rate terlalu besar diturunkan sesuai dengan desain sehingga akhirnya lebih turun lagi mencapai 115, dan setelah itu kita lakukan pemanfaatan dalam bentuk operation maintenance, dan operation maintenance yang memang berdasarkan green, kita sebut sebagai green based operation maintenance, ini berhasil menurunkan, dan saat ini gedung PU itu 98 kWh per meter persegi per tahun, atau kira-kira lebih dari 60% di bawah IKI gedung konvensional yang ada. Itulah sebabnya gedung PU kemudian menjadi juara pertama penghargaan PEN, ya, penghargaan energi efisiensi tingkat nasional, dibawa ke ASEAN dan juga menjadi pemenang pertama gedung hemat energi pada tingkat ASEAN. Jadi ini kita lihat masalah konsep energi. Sekarang mari kita lihat ini dilakukan kebetulan, oke. Nah, mengenai green building pada aspek healthy and comfort, sehat dan nyaman. Di dalam kriteria Greenship itu thermal comfort ditetapkan 25 derajat Celcius, tadi saya sudah singgung, dengan humidity 60%. Kenapa 60%, bukan 55% atau 50%? Karena kita daerah yang humid, moisture content-nya tinggi, jadi kalau kita menetapkan area yang lebih rendah, energinya lebih tinggi, jadi kita tetapkan 60%. Kemudian pencahayaannya untuk kantor itu sesuai dengan SNI nomor 6197 itu 350 lux ya. Tentu berbeda, misalnya kalau untuk toko beda, kalau toko retail untuk bahan makanan itu 300, tapi kalau toko retail untuk perhiasan, baju dan sebagainya itu 500 lux. Noise level ditetapkan 50
desibel. Bicara mengenai kualitas udara dalam ruangan, ada beberapa aspek. Yang pertama, tadi Bu Diana sudah singgung juga mengenai udara segar yang cukup untuk mempertahankan konsentrasi U2 di dalam ruangan. Kita mengikuti standar ESRI nomor 62, itu untuk kantor itu 2,5 liter per second per orang ditambah dengan 0,3 liter per detik per meter persegi luas lantai. Jadi ini harus dihitung. Jatuhnya kira-kira sekitar antara 5 sampai 7 liter per second per orang. Kemudian juga kadar mengenai CO2 ditetapkan ambang batasnya 1000 ppm misalnya. Dan yang ketiga adalah mengenai kebersihan yang tadi cleaning untuk PM2,5, PM10 dengan memasang filter udara. Jadi ini adalah apa yang ada di dalam Green Ship Rating Tools dalam rangka memenuhi kriteria green building. Persoalannya sekarang, seperti tadi juga topik dari judul sesi ini, bagaimana kemudian impact-nya, karena kita sekarang pada periode pandemi COVID-19, apa efeknya sehat dan nyaman dengan pandemi COVID-19? Nah, kebetulan saya dengan beberapa rekan-rekan dari ASHRAE, American Society for Heating, Refrigerating, and Air Conditioning Engineer, itu adalah sebuah asosiasi global mendunia yang didirikan tahun 1895, mengkhususkan diri karena anggotanya adalah para profesional dari sistem air conditioning. Itu sangat concern mengenai masalah tata udara di dalam gedung berkaitan dengan pandemi. ASHRAE headquarter yang berkedudukan di Atlanta, Georgia, USA itu membentuk pandemi task force. Dan apa yang dikatakan oleh ASHRAE task force tentang pandemi, dua pernyataan. Pertama, pernyataan tentang penularan COVID-19 melalui udara. Dikatakan bahwa ini pernyataan dari ASHRAE Task Force. Penularan COVID-19 melalui udara berkontribusi cukup besar, sehingga paparan virus melalui udara harus dikendalikan. Kemudian perubahan pada operasi gedung, termasuk pengoperasian sistem HVAC, itu harus dilakukan dengan tepat yang benar dan dapat mengurangi paparan udara. Statement yang kedua tentang pengoperasian sistem AC. Kenapa? Karena ada yang bilang udah AC-nya dimatiin aja karena ada COVID dan sebagainya. Ini statementnya dari ASHRAE Task Force. Pertama, bahwa ventilasi dan filtrasi yang disediakan oleh sistem HVAC dapat mengurangi konsentrasi COVID-19 di udara untuk tingkat ventilasi tertentu yang tentunya lebih besar dari yang biasa. Nanti kita singgung mengenai itu. Yang kedua, menonaktifkan atau mematikan sistem AC, ya, bukan pemanas, sistem AC bukanlah tindakan yang disarankan untuk mengurangi penularan virus. Karena suhu dan RH yang tidak nyaman di dalam ruangan akan memperburuk kondisi penghuni, bisa distress dia kalau orangnya panas. Jadi dia tidak bisa berkontribusi, tidak bisa produktif lagi. Itu yang dikhawatirkan. Baik, mari kita teruskan. Kalau gitu apa kira-kira yang poin-poin yang harus kita lakukan di dalam menyikapi pandemi, khususnya pada sistem tata udara? Baik, dasar pemikiran adalah bahwa virus 19 itu akan mati ketika terkena matahari, sehingga dapat dikatakan bahwa udara luar itu bebas dari virus. Udara luar, ya. Jadi kalau kita memasukkan udara luar, tentu kita memasukkan udara yang bebas virus, saya kira itu. Oleh karena itu masukkanlah udara luar sebanyak-banyaknya. Dasar pemikiran inilah yang kemudian tadi disinggung Bu Diana, diminta membuka jendela untuk memasukkan udara. Pemikiran yang tentu tidak salah. Baik, yang kedua, diperlukan udara luar dengan laju tertentu. Jadi tidak boleh terbanyak-banyaknya karena nanti akan ada impact-nya, nanti akan dibahas. Untuk mendilut atau apa, mendilusi itu mengencerkan kira-kira ya komponen patogen dalam udara agar tetap berada dalam tingkat yang aman. Kemudian melarutkan konsentrasi virus dalam ruangan adalah dengan meningkatkan tingkat ventilasi atau dengan menambah fresh air, tapi fresh air ini harus sudah melalui proses filtrasi yang benar untuk menyaring jangan sampai masih ada virus, bakteri dan sebagainya. Ya, dan juga sudah dikondisikan, kira-kira itu. Nah, yang terpenting sebetulnya ini,
bagaimana kita mengendalikan source control. Source control adalah bagaimana kita mengendalikan sumbernya. Jadi kalau ada seseorang yang sudah positif COVID-19, kita harus betul-betul mengendalikan source ini. Isolasi mandiri dan sebagainya. Tapi kalau memangnya kita sendiri bisa menjadi sumber, itulah sebabnya kita harus melakukan protokol kesehatan melalui gerakan 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Ini sangat penting, jauh lebih penting daripada masalah apa yang kita akan lakukan dengan sistem tata udara. Masing-masing dari kita harus bersikap dan harus berkontribusi dalam memutus penularan virus dengan melakukan source control dengan gerakan 3M. Tapi mari kita coba bahas tentang masalah tata udara lagi berikutnya. Oke. 5 menit lagi ya Pak Rana. Bagaimana Bu? 5 menit lagi? Siap, Bisa? Bu. Ya, oke, makasih Pak. Baik. Saya akan percepat sedikit. Jadi sekarang pertanyaannya berapa banyak ya peningkatan ventilasi yang dibutuhkan? Saya mengambil sebuah studi kasus, misalnya untuk sebuah bangunan kantor, katakanlah luas lantai 1000 meter persegi, maka supply air yang biasa dilakukan untuk sistem tata udara seperti ini, misalnya, supply air-nya itu dihitung dengan common practice itu kira-kira 30.000 kubik meters per hour, kira-kira begitu. Nah, berapa outdoor air ventilasi yang harus dimasukkan? Ada beberapa pilihan, 10%, 20%, dan seterusnya. Pada umumnya sekarang orang mengambil itu maksimum 10%. Sehingga kalau 10%, artinya 3.000, 10% dari sini, itu di dalam ACH atau air change per hour, pertukaran udara dalam ruangan. Jadi volume ruangan berganti udaranya setiap jam itu berapa kali, itu 0,9, maka total cooling load, jadi cooling load yang ditanggung oleh sistem AC yang terpasang, itu sebanyak 1,2 kilojoule per jam. Kita anggap sebagai sebuah referensi 100%, mari kita lihat, kalau makin dinaikkan, maka makin tinggi rasionya. Sehingga kalau dia 2 kali seluruhnya fresh air, itu menjadi hampir 1,6 kali. Ada beberapa pandangan, statement yang mengatakan paling tidak antara 2 sampai 6 ACH. Ada yang bilang harus 100% dan seterusnya. Nah, kalau dari sini masalahnya adalah bagaimana mesin AC kita bisa menanggung tambahan beban, karena ini tidak mungkin. Apa yang harus kita lakukan? Kita tambah AC-nya, tapi tambah AC bukan sesuatu yang mudah. Dan oleh sebab itu kita batasi saja misalnya yang secara reasonable, kita anggap bahwa paling maksimum adalah 4 ACH, di mana kenaikannya adalah 22%. Dan untuk itu, ya, tambahan udara ini yang direkomendasi adalah 4 ACH maksimum, dan agar tidak membebani sistem AC terpasang, maka digunakan DOAS, Dedicated Outside Air System. Apa itu DOAS? Jadi udara segar ini yang biasanya adalah memasukkan di fresh air, dicampur dengan return air, itu enggak begitu lagi. Tapi dia langsung. Jadi outside air dikondisikan dan kemudian langsung dimasukkan ke dalam ruangannya. Ya, DOAS, apalagi kalau kita pakai sistem heat pump, ini sangat-sangat efisien. Baik, kita lanjutkan. Kemudian mengenai berapa suhu dan humidity ruangan yang direkomendasi, ini penelitian yang dilakukan itu pada 3 level. Jadi ada ruangan yang 4 derajat, dingin sekali, 20 derajat, dan 40 derajat. Ternyata dari ketiga suhu ini, ya, tingkat viability atau tingkat tidak giatnya atau lebih tidak giatnya, artinya virusnya tidak bisa banyak beroperasi, bergerak ke sana kemari, itu berada pada tingkat yang terendahnya adalah pada 50% pada semua suhu. Ya. Yang dilakukan di sini adalah antara 40 sampai 60%. Oke, makin tinggi suhunya, makin rendah viability, tingkat viability-nya. Jadi makin tidak aktif, makin baik buat kita. Tapi tentu kalau kita ambil 40%, tentu ini terlalu panas. Jadi kalau saya ambil bagaimana posisi dari 25 derajat sebagaimana disarankan dalam SNI, maka 25 derajat adanya di sini dan masih still oke karena viability faktornya adalah masih di bawah 0,1. Sehingga kemudian
Kita mencoba merekomendasikan bahwa suhunya 25 derajat dan RH-nya adalah 50% plus minus 10, jadi antara 40 dan 60. Berikutnya adalah mengenai filter. Filter itu ada bermacam-macam. Filter yang paling rendah efisiensinya jadi 20% yang bisa disaring itu untuk partikel dengan ukuran 3 mikron, ada MEF 13, MEF 14 dan HEPA filter. Nah, di sini biasanya sistem AC yang konvensional itu menggunakan MEF 8. 20% is not enough. Kita sarankan supaya paling tidak itu menggunakan minimum MEF 13 atau kalau bisa MEF 14. Yang berikutnya adalah menggunakan ultraviolet germicidal irradiation. Ultraviolet ini adalah gelombang cahaya ya pada spektrum ultraviolet. Kita tahu mulai dari kiri ada dari infrared, kemudian cahaya biasa, kemudian ada ultraviolet. Ya, nah ultraviolet ini energinya menonaktifkan virus, menonaktifkan partikel yang membawa virus, ya, sehingga tidak bisa bereplikasi. Nah, seluruh spektrum ultraviolet itu mampu menonaktifkan, tetapi energi UVC, yaitu yang panjang gelombangnya kira-kira antara 100 sampai 280 nanomikron, itu memberikan efek paling mematikan, apalagi yang 265. Ini yang paling optimal. Cuman ada bahayanya karena UVC ini itu dapat menembus permukaan paling luar, yaitu mata dan kulit. Jadi perlu dipikirkan dampak negatifnya. Ini slide yang terakhir, insya Allah yang terakhir Bu Riri. Jadi ini adalah hasil draft rekomendasi dari ESRI Indonesia Chapter, yang kemudian ESRI Indonesia Chapter atas inisiatif dari Presiden Indonesia Chapter, yaitu Bapak Kusdianto Kusni. Kita mengumpulkan ada 9 orang dan kita berdiskusi dan hampir selesai, dan draft rekomendasinya kira-kira memuat semacam ini, tapi masih draft karena kami belum ketok palu. Cuman karena Pak Bintang keburu meminta saya jadi narasumber untuk topik yang kebetulan bersinggungan, ya saya minta izin dan teman-teman di ESRI mengizinkan untuk men-share draft ini. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan anggota ESRI Indonesia Chapter yang telah bersama-sama memberikan masukan untuk bisa membuat sebuah rekomendasi, dan juga khususnya kepada Pak John Budi yang telah memberikan wacana mengenai masalah DOAS kepada kami. Baik, ada beberapa rekomendasi mengenai ventilasi, direkomendasikan untuk ditingkatkan antara 1 sampai 4 ACH. Mengenai suhu 25 derajat plus minus 1, mengenai RH 50% plus minus 10, jadi antara 40 dan 60. Terus peningkatan cooling load yang sampai 40% tadi, mohon maaf, 40% ya, kalau dia mencapai 4 ACH, itu supaya menggunakan DOAS, apakah heat pipe atau recovery wheel. Kemudian untuk filtrasi, disarankan direkomendasikan menggunakan minimum MEF 13 atau MEF 13 atau kalau bisa juga sebaiknya dengan MEF 14. Untuk UV, maka direkomendasikan dengan panjang gelombang 265 nanomikron. Kira-kira begitu. Dan terakhir ini kesimpulannya adalah indoor air quality yang sehat dan nyaman teramat sangat penting, bukan karena hanya menyangkut kondisi penghuni merasa sehat dan nyaman, tetapi juga terkait dengan productivity. Kalau kualitas udara dalam ruangan sehat, maka orangnya akan sehat, tidak sakit. Kalau tidak sakit, maka kehadirannya akan tinggi, produktif. Kalau nyaman, kita bisa bandingkan kalau kita dalam suasana yang panas, kita tidak bisa bekerja dengan baik, maka productivity akan turun. Menghadapi pandemi COVID-19, beberapa rekomendasi seperti tercantum dalam draft ESRI Indonesia Chapter yang perlu ditindaklanjuti. Dan saya merasa untuk penting sekali kita melakukan sebuah kerjasama dan kolaborasi antara profesi engineering dengan profesi medis dalam rangka melawan dan menghadapi pandemi COVID-19. Saya nggak tahu namanya benar atau enggak, tapi saya cuma terpikir ini adalah semacam kayak bioengineering. Saya sudahi, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Terima kasih banyak, saya kembalikan kepada Bu Riri. Terima kasih sekali Pak Rana. Wah, kedua pembicara kita ini semakin membukakan wawasan kita gitu ya, terkait dengan
Bu Diana tadi ada peraturan-peraturan, terus Pak Rana tadi bercerita tentang bagaimana di dunia praktisinya, termasuk peraturan-peraturan yang nanti akan bukan peraturan ya, standar-standar ya Pak Rana ya, yang nanti akan dikeluarkan ya, seperti itu ya. Bukan standar juga Bu, itu hanya rekomendasi. Kami rekomendasi ya. mengeluarkan standar. Ya, oke, betul. Oke, mungkin ini bisa share screen-nya bisa ditutup dulu Pak Rana. Ya, kemudian share screen-nya, mohon maaf. Ya, terima kasih. Oke, kita lanjutkan dengan pertanyaan. Ada banyak sekali saya lihat tadi pertanyaan di kolom chat. Yang pertama untuk Bu Diana. Bu Diana, bagaimana aturan apa yang bisa diacu saat ini tentang lampu gedung nih Bu? Apakah sudah ada yang sinar biru itu gitu ya? Juga masalah penggunaan lampu UVGI untuk mitigasi corona yang katanya juga itu bahaya Pak. Apa sudah ada peraturan atau bagaimana? Silakan Ibu. Baik Ibu, kalau terkait dengan sinar biru yang menyebabkan gangguan kesehatan, ini belum ada aturannya Bu ya dari kami ya Bu ya, terus terang aja mohon maaf saya belum ada. Mungkin nanti kami cek kembali Bu, tapi kami belum mengarah ke sana untuk lampu yang seperti ini. Ya, mungkin ini dari Kementerian Kesehatan kali ya Bu ya, sementara kan bukan langsung kepada bangunan karena ini sinar. Oke, ya betul. Terima kasih Bu Diana. Lalu ini dari Pak Toto juga nih untuk kedua pembicara. Jadi untuk Bu Diana sama Pak Rana ini perbedaan syarat kelembapan 40% sampai 50% atau 40% sampai 60%. Itu gimana ya? Kan ini ada sedikit perbedaan antara Bu Diana sama Pak Rana, apa mungkin beda referensinya. Saya yakin sih referensinya iya ya, karena kita banyak referensi ya. Silakan Pak Rana dulu mungkin. Baik, terima kasih Pak Ri. Untuk menjawab itu sebetulnya ini masih rekomendasi dari ESRI Indonesia Chapter 40 sampai 60%. Kenapa kami mengambil rentang 40 sampai 60? Itu oleh karena adanya penelitian yang dilakukan oleh ESRI Headquarter Task Force, beberapa penelitian dilakukan dan ternyata virus itu turun kegiatannya atau boleh dikatakan mati itu kalau RH-nya itu 40 sampai 60%. Jadi saya kira tidak ada perbedaan dengan Bu Diana karena Bu Diana itu tentunya RH-nya adalah sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan dalam standar dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Rana. Bu Diana mungkin menambahkan, silakan Ibu. Perlu menambahkan Ibu bahwa ada Permenkes 1077 ya, 1077 2011 itu tentang pedoman penyehatan udara rumah Ibu. Mungkin kita bisa mengacu ke sana ya. Nah, memang untuk syarat kelembaban itu 40% sampai dengan 50% itu sebenarnya untuk rumah Ibu. Ya, untuk rumah dan untuk bangunan kan tentunya berbeda Ibu ya, karena kelasnya juga berbeda, luasannya juga berbeda. Demikian Ibu. Ya, terima kasih Bu Diana. Berikutnya, wah ini dari Pak John Budi nih. Ke Bu Diana. Bu Diana, apakah gedung hijau yang sudah ada di Indonesia ini sekarang sudah sehat apa belum ya Bu ya? Lalu untuk terkait sama pandemik gitu ya, apa yang harus dilakukan oleh gedung-gedung tersebut menghadapi airborne gitu? Ya, ini menarik nih pertanyaannya dari Pak John ini ya. Kalau dibilang bahwa gedung-gedung hijau yang sudah ada di Indonesia itu sudah sehat, kalau gedung hijau bukan yang warnanya hijau ya, tapi istilahnya sudah gedung hijau dan dia sudah punya sertifikat dari gedung hijau, sebenarnya gedung-gedung tersebut saya boleh bilang adalah sudah sehat. Contoh saja misalnya di Kementerian PUPR, ini kan sudah gedung hijau ya. Gedung hijau di dalam ruangannya itu sudah ada AC, kemudian juga ada air fresh-nya juga sebenarnya. Jadi air itu kan udara yang kotor, mungkin ada ini bisa terserap melalui air fresh-nya tadi, sebenarnya juga bisa mengalir, bisa berputar udaranya tersebut. Namun kadang-kadang orang seperti yang tadi Pak Rana bilang, sebaiknya air itu dari udara itu luar itu kan lebih bagus juga ya. Nah akhirnya kemarin Pak Menteri udahlah kita bikin bukaan aja. Nah tapi saya harus mempertimbangkan bukaan-bukaan itu agar tidak mengurangi
nilai kinerja hijaunya tadi, ya, sehingga kami membuat bukaan, tapi bukaan itu juga nggak terlalu banyak-banyak, yang penting udara itu bisa mengalir. Tetapi dalam bangunan hijau, aliran udara itu sebenarnya sudah dipertimbangkan. Kalau boleh saya bilang, harusnya kalau sudah memenuhi kriteria, apalagi sudah gold ya Pak Rana ya, apalagi sudah platinum, harusnya memang sudah hijau ya. Kemudian kalau apalagi ini Pak John Budi? Menghadapi pandemik Bu yang terkait sama airborne. Ya. Mungkin juga kami terkait dengan penambahan fitur pengkondisian udara yang khusus ini juga perlu dilakukan penataan kembali ya Bu ya. Penataan kembali ruang supaya nanti pengaturan cahaya, pengaturan sirkulasi udara itu nanti bisa benar-benar dimanfaatkan ya, dan diatur dengan baik. Pemanfaatannya benar. Kadang-kadang Bu, misalnya nih di bangunan gedung hijau, tetapi dia naruh lemari itu juga tetap di kaca atau apa. Ini kan pemanfaatannya yang salah. Kadang-kadang saya gemes sekali nih sama yang kayak gini nih. Ya, berarti pemanfaatannya yang kadang-kadang mereka tidak mengetahui, dan ini yang harus diatur. Ya. Jadi nggak cukup hanya jendelanya aja ya Bu ya. Tapi pemanfaatan bangunan kadang-kadang udah deh taruh aja di dekat jendela, mungkin ini lebih baik. Nah, ini nggak boleh harusnya nih pemanfaatannya Bu. Rabot ya, jadi lebih tata ruang dalamnya ya. Oke, terima kasih Bu Diana. Ini kita masih punya sekitar waktu hanya 5 menit mungkin ya. Ini sebagai untuk dari Pak Afrianto Tandi ya, sebagai seorang tim ahli bangunan gedung di daerah kecil, seringkali memeriksa berkas bangunan yang mengajukan SLF, sulit sekali memeriksa mengenai pengkondisian udara terkait masalah kurangnya alat yang digunakan untuk memeriksa oleh pengkaji teknis. Oh, ini apakah ada cara manual untuk memeriksa udara di dalam ruangan layak atau tidak gitu? Nah, ini siapa? Pak Rana mungkin. Pak Rana ini. Nanti kalau peraturan larinya ke Bu Diana ini. Iya. Silakan Pak Rana. Iya. Baik. Kalau saya ngerasa susah sekali, sama seperti polisi, ayo ditugaskan nangkep maling, tapi nggak boleh bawa apa-apa gitu. Ya apa caranya? Saya juga nggak tahu. Tetapi kalau dibilang, karena bisa aja kalau bilang, oke kan misalnya kita berdiri di dalam ruangan, kita ngerasa nyaman atau enggak, misalnya kita sebagai pengkaji teknis, tapi kan kita punya kenyamanan itu sangat subjektif. Itu sangat subjektif. Makanya ada besaran PMV, PPD di ESRI itu. Dan itu tidak bisa tanpa alat sebetulnya. Sebetulnya kalau kita mau melakukan pengkajian teknis dalam rangka SLF, saya merasa bahwa apakah SLF membutuhkan testing commissioning? Sepanjang yang saya tahu, SLF tidak membutuhkan itu sebetulnya. Karena yang penting adalah bahwa seluruh sistem AC yang terpasang itu sudah memenuhi kaedah-kaedah sistem tata udara yang benar. Apa misalnya? Sudah ada fasilitas fresh air, tadi disinggung oleh Bu Diana. Ada fasilitas filtrasinya, misalnya kayak gitu. Kemudian yang berikutnya adalah misalnya ada kontrol sistemnya, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, apakah pertanyaannya pengujian sistem AC tidak perlu? Oh, tetap perlu, memang harus perlu. Tetapi ini kaitannya adalah untuk manfaat bagi pemilik gedung, terutama gedung-gedung besar. Karena waktu melakukan perencanaan sistem tata udara atau sistem M&E di sebuah gedung, itu mestinya ada perhitungan simulasi, perhitungan kalkulasi berapa kira-kira energy consumption untuk gedung itu hasil perencanaan. Nah, ini harus dibuktikan kalau sudah selesai bahwa konsumsi energi yang actual itu terverifikasi tidak berbeda dengan apa perhitungan hasil dari simulasi. Inilah yang dicakup di dalam salah satu kriteria dari Green Sheet, yaitu BEM 4 yang disebut sebagai Proper Testing Commissioning. Terima kasih, mudah-mudahan menjawab. Oke, terima kasih banyak Pak Rana. Ini sebetulnya masih ada banyak pertanyaan. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, karena ini hari Jumat dan beberapa sudah akan Jumatan gitu ya. Apa sanksinya? Nah, mungkin ini larinya ke
Bu Diana deh ini. Kan tadi ada peraturan ya Bu Diana ya. Sekarang ada sanksinya nggak sih kalau misalnya bangunan itu tidak menerapkan sistem bangunan hijau gitu. Kemudian nanti apakah nanti keluar SLF atau enggak gitu. Nah, seperti itu. Silakan Bu Diana. Ya, Ibu, kalau terkait dengan sanksi terkait bangunan gedung hijau, sanksinya memang tidak ada, Ibu. Kami tidak ada sanksinya. Tetapi sanksinya adalah bahwa kalau tidak menerapkan bangunan gedung hijau, ongkos pemeliharaannya mahal. Oke. Ongkos pemeliharaannya mahal. Misalnya, kita akan menggunakan lampunya lampu yang biasa, misalnya ya. Nah, itu kan juga listriknya kan juga akhirnya bayar mahal. Tapi kalau kita ada aturan bahwa lampunya menggunakan ini mungkin akan lebih murah. Kemudian juga listriknya karena kita hemat energi otomatis kan juga lebih hemat juga ya Bu ya kita pembayaran listrik dan sebagainya. Jadi sanksinya memang tidak ada, tapi kalau kita menerapkan bangunan gedung hijau, maintenance atau pemeliharaan kita yang kita keluarkan setiap bulanannya itu akan lebih murah itu ya. Kemudian apakah ada pengaruhnya terhadap SLF? Ya, pengaruh secara langsung nggak ada, tapi pengaruhnya secara tidak langsung ada. Karena dengan bangunan SLF itu sebenarnya adalah bagaimana kelaikan dari bangunan tersebut, ya, kelaikan terhadap bangunan tersebut. Jadi kalau SLF itu kan harusnya kita harus dicek semua sistem yang ada di bangunan itu 5 tahun sekali harus dicek, sehingga kita menggunakan bangunan itu akan merasakan nyaman, aman dan selamat, bahwa liftnya aman, ya kan? Sirkulasi tangga daruratnya mungkin juga masih bisa dipakai. Kemudian genset dan sebagainya juga aman juga. Nah, ini kan adalah bahwa bangunan tersebut masih layak untuk dimanfaatkan ya. Ini katanya tidak ada tapi ya saat ini ada manfaatnya juga ya. Kalau pengaruhnya SLF tidak diterbitkan, ya sebenarnya pengaruh sekarang ini banyak bangunan yang tidak ada SLF-nya ya. Cuma aturannya harusnya ada, gitu loh. Aturannya harusnya ada bahwa kita sulit karena mendapatkan SLF itu sulit. Syaratnya macam-macam harus ada ini. Kita sekarang ada kemudahan-kemudahan. Apalagi dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini, nanti kita akan membuat suatu aplikasi yang diatur dari pusat, sehingga nanti ada sistem aplikasi. Setelah nanti membangun baru, ada INB-nya, setelah INB dapat dilakukan pembangunan, setelah pembangunan selesai, INB SLF nanti akan terbit. Nah, itu akan ada kemudahan-kemudahan untuk nanti mendapatkan SLF tadi. Tapi kalau misalnya untuk bangunan yang lama, ya bangunan yang lama yang memang belum ada SLF-nya, nah ini kita sedang berupaya agar pengkaji teknis ini juga bisa mudah kita dapatkan, dan ini juga bisa mudah untuk kita bersama-sama kerjasama untuk melakukan peninjauan terhadap bangunan tersebut apakah bisa terbit SLF atau tidak bersama-sama dengan pemerintah kabupaten kota, karena yang menerbitkan SLF ini adalah kabupaten kota. Oke, terima kasih banyak Bu Diana. Ya. Makasih. Oke. Ya. Oke, karena ini waktunya sudah jam 11.29, terima kasih banyak kepada Bu Diana dan Pak Rana. Kita berikan aplaus dulu untuk kedua narasumber kita. Hari ini makanan tentang bangunan hijaunya sangat berprotein sekali. Terima kasih untuk kedua pembicara. Dan ada beberapa pertanyaan yang memang belum sempat kami tanyakan kepada kedua narasumber. Nanti akan kita lanjutkan ya Bu dan Pak Rana di Green Talk berikutnya. Dan kemudian tadi ada beberapa yang menanyakan, wah ini kok menarik ya, materi kita masih kurang nih kayaknya. Jangan khawatir, kami dari IABI itu akan ada pelatihan tentang adaptive thermal comfort yang rencananya akan berlangsung tanggal 5 sampai 6 November 2020 ini. Nah, nanti pendaftaran bisa hubungi administrasi IABI untuk mendaftar tentang pelatihan ini. Saya rasa demikian kata kunci kita hari ini adalah bangunan yang sehat,
akan membuat penggunanya itu juga sehat gitu ya. Hemat energi juga gitu ya. Terima kasih atas kedua narasumber dan peserta sekalian. Kemudian saya akan serahkan ke siapa ya? Mas Yakobus ya. Apakah Mas Yakobus sudah siap? Silakan Ya, Mas siap Yakobus. Ibu. Oke, silakan Mas Yakobus. Baik, mohon izin Ibu dan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan ini izinkan saya atas nama Ikatan Ahli Bangunan Hijau Indonesia untuk memberikan memberikan penawaran merchandise kepada Ibu dan Bapak. Ini juga dalam rangka kami untuk mengumpulkan dana, kegiatan dana. Nah, ini kami menawarkan ada merchandise ada merchandise ini adalah kartu uang elektronik, yaitu di mana kartu uang elektronik ini, maaf sebentar, kartu uang elektronik ini ada dua, yang sebelah kiri itu adalah Healthy Building Edition, jadi edisi khusus ada tahunnya IABI 2020, jadi limited edisi. Ini tentang quote Healthy Building Edition, khususnya tentang di indoor pollutant fact, jadi fakta-fakta terkait polusi dalam ruang. Nah, ini ada dua warna, yaitu sonokeling dan mahoni. Ini dengan harga 100.000 dapat menghubungi administrasi kami, Bu Rifka, di 08888 4 kali 929037. Ini harganya 100.000 dengan saldo Rp1, jadi hanya untuk mengaktifkan kartu uang elektronik ini. Ini berbeda harganya dengan kemarin persis kami menawarkan 75.000. Ini ternyata saya kemarin salah, jadi ternyata harganya itu dari vendornya memang bukan 75.000, jadi saya salah menyebutkan angka. Dan di sebelah kanan juga sama, kartu uang elektronik limited edition IABI 2020, juga ada namanya di bagian bawahnya. Dan ini khusus untuk cleaning air strategis, jadi strategi-strategi untuk membersihkan udara. Healthy Building Edition ini ada 3 warna, yaitu coklat, hijau, dan biru. Lalu selanjutnya kami juga menawarkan merchandise. Merchandise yang selanjutnya adalah pulse oximeter. Pulse oximeter ini adalah untuk alat mengukur saturasi atau kandungan oksigen di dalam darah dalam satuan persen saturasi pulse oksigen. Nah, ceritanya kalau Ibu dan Bapak menggunakan alat ini dan mendapatkan hasil 95-100%, itu kita bisa kategorikan sebagai normal. Tapi kalau kurang dari 95% ini ada terindikasi hipoksia. Seperti Ibu dan Bapak ketahui, beberapa saat yang lalu di media massa disebutkan tentang happy hipoksia ya, yaitu orang mengalami kesulitan bernapas dalam tidurnya atau dalam aktivitasnya, tapi nggak kerasa, lalu tiba-tiba mengakibatkan kematian. Nah, itu happy hipoksia. Mudah-mudahan dengan alat ini kita juga selalu bisa memantau kandungan oksigen dalam darah kita. Ini harganya pulse oximeternya adalah 175.000. Ini sudah termasuk baterai, namun belum termasuk ongkos kirim. Ibu dan Bapak juga dapat menghubungi Ibu Rifka di 08888 929 037. Di sebelah kanan saya juga yang terakhir adalah merchandise masker N95. Ini dapat dicuci dan di setiap maskernya itu terdapat 3 filter di dalamnya. Jadi lebih safety harusnya. Berlogo IABI limited edisi dan tersedia dengan berbagai warna. Cuman terus terang saya warnanya tidak hafal ada warna apa aja. Jadi mohon izin Ibu dan Bapak dapat menghubungi Ibu Rifka dan menanyakan warna apa yang tersedia. Ini harganya 100.000 dan belum termasuk ongkos kirim. Dapat menghubungi Rifka di 08888 929 037. Demikian Ibu dan Bapak atas waktunya. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatannya. Mas Indra, silakan Mas Indra. Oke, Mas Indra. Mas Indra kemana ya? Oke. Sudah, oke, siap. Ya, jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi absen dan survei di bit.ly IABI 07 seperti yang sudah disampaikan di chat. Demikian, panitia yang lain apakah kita foto bersama sekarang? Mas Aryo, Mbak Andra, mungkin coba share screen-nya bisa ditutup dulu.
Oke, silakan dinyalakan semua kamera. Kita akan bersenang-senang sebelum karena ini acara kita yang terakhir di Indobuild ini ya. Kemudian kalau yang masih ingin mengetahui lebih banyak, bisa dibuka videonya. ya tolong nggak apa-apa Pak Anton kalau nggak bisa dibuka. Oke ya, jadi silakan dibuka semua. Bisa minta tolong ini nanti siapa mau Mbak Andra atau Mbak Yano ya. Dengan muka ceria ya kita akhiri pertemuan kita hari ini. Silakan Mbak Andra. Sudah? Ada 6 slide ya. Oke, senang sekali banyak yang bertanya ya, banyak pertanyaan dan jangan khawatir, kami dari IAB akan menampung semua masukan dari Bapak Ibu sekalian, kemudian kita akan adakan lagi Green Talk dan pelatihan berikutnya. Jadi jangan khawatir, tunggu saja pengumuman dari admin dan di web IAB. Sudah selesai ya Mbak Andra ya? Oke, kalau sudah selesai, sampai jumpa di pertemuan kita di IAB berikutnya. Selamat siang dan terima kasih. Terima kasih Bu Diana, Pak Rana. Salam sehat semuanya. Panitia. Terima kasih Ibu dan Sehat-sehat. Bapak. Terima kasih Pak Rana. Terima kasih. Iya. Terima kasih Bu Diana. Terima kasih Bu Diana, terima kasih. Bu Diana, terima kasih. Pak Rana, terima kasih. Oke, sampai ketemu lagi ya. Oke. Izin live Terima kasih Bapak. Bu Diana, terima kasih Pak Rana, Oke, terima kasih Bu Diana. Bapak Ibu. Ya. Saya juga izin live ya, teman-teman semua. Terima kasih. Iya. Good job hari ini, good job, bagus sekali. Oke, kita ketemu dalam acara berikutnya. Terima kasih ya. Terima kasih. Pamit dulu Bu Riri. Ya, terima kasih. Terima kasih. Pamit dulu Bu Riri. Ya, makasih Mbak Tri. Makasih Pak Rana. Pertanyaan aku nggak dibaca. Banyak supportnya, fansnya Pak Rana juga banyak ini. Yuk, dah. Yo.